Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-54. Bab yang ke-54 yaitu bab la yaqulu abdi wa amati. Tidak boleh mengucapkan abdi wa amati, hambaku. Ya, abdi itu hamba laki-laki, wa amati itu hamba perempuan. Soal, pertanyaan, ma munasabatu hadzal babi li kitab tauhid? Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Kenapa kok tidak boleh mengatakan hambaku? Al-jawab, jawabannya, hiya anna itlaqa hatainil kalimataini, bahwasanya memutlakkan dua kalimat ini, artinya mengucapkan dua kalimat ini ala ghairillah, kepada selain Allah, mimma yunafi kamal tauhid, di antara hal yang menafikan kesempurnaan tauhid. Hambaku, yang pantas mengucapkan ini hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada makhluk atau manusia yang mengucapkan hal tersebut, maka ini bisa mengurangi atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Lima fihi ma minat tasyriki fil lafzi bainal khaliqi wal makhluk, karena ada pada keduanya persekutuan, persyirikatan di dalam lafaz antara Al-Khaliq, sang pencipta, Allah Azza wa Jal, wal makhluk, dan manusia. Ya, jadi kesimpulannya hanya Allah lah yang pantas mengucapkan hambaku, abdi wa amati. Sedangkan makhluk tidak boleh ikut-ikutan mengucapkan demikian. Kemudian al-mu'allif membawakan dalilnya fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak. Janganlah seorang di antara kalian mengatakan berilah makan Rabbmu dan siapkanlah air untuk Rabbmu. Wal yaqul, hendaknya ia mengucapkan sayyidi wa maulaya, tuanku atau majikanku. Wala yaqul ahadukum, dan janganlah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati, hambaku. Wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami, hendaknya ia mengatakan budak
wanitaku, sama ya, fataya wa fatati, budak wanitaku, wa ghulami, atau budak laki-lakiku. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Dalam judul bab itu yang disebutkan tidak boleh mengatakan hambaku. Tidak boleh mengatakan hambaku. Nah, di akhir hadis yang diperbolehkan adalah mengatakan budakku. Ya, fataya wa fatati wa gulami. Itu artinya budakku. Namun di dalam hadis ternyata juga ada larangan mengucapkan Rabb, yaitu apa? Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya Tuhan. Padahal sebenarnya Rabb itu bukan hanya bermakna Tuhan. Dia adalah kalimat yang bisa digunakan untuk makna Tuhan dan juga makna tuan atau pemilik atau majikan. Namun agar tidak mengesankan adanya Tuhan selain Allah di dalam melafadzkan sesuatu, maka dilarang mengatakan at'im rabbak, berilah makan Rabbmu. Ya, maksudnya tuanmu. Jadi seorang budak itu diperintah untuk menyiapkan makanan dan air bagi tuannya. Maksudnya demikian. Tetapi karena Rabb itu bisa mengandung makna Tuhan dan tuan atau majikan, maka dilarang untuk diucapkan. Gantinya apa? Ucapkanlah Sayyid. Maknanya sama. Jadi Rabb dengan Sayyid itu kurang lebih maknanya sama. Hanya saja kalau Rabb itu bisa bermakna Tuhan. Adapun Sayyid maka itu maknanya tuan, majikan, dan yang semisalnya. Baik, kemudian kita masuk pada soal berikutnya. Ishrah hadzal haditsa wadhkur ma yustafadu minhu. Jelaskan hadis ini dan sebutkan apa yang bisa diambil faidah darinya. Al-jawab, jawabannya, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-alfadhi tahqiqan lit-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengucapkan lafaz-lafaz ini demi perwujudan tauhid. Wasaddan liwasaili syirk, dan menutup sarana menuju kesyirikan. Lianna Allah Ta'ala huwa rabbul ibadi jami'ihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah Rabb seluruh hamba-hambanya. Rabb yang berarti itu Tuhan. Ya. Fa idza utliqa ala ghairihi, ketika kata Rabb itu dimutlakkan, diucapkan kepada selain Allah, syarakahu fil ismi, maka di situ ada penyerupaan, persekutuan di dalam nama. Ya, Allah memiliki nama Rabb, sedangkan manusia pun juga kalau disebutkan Rabb maka ada persekutuan di sana. Ada syirik di sana dalam masalah nama. Bukan dalam masalah akidah, tapi dalam masalah nama. Fanaha an dzalik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian itu. Ta'ziman lillah, demi untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Wa arsyada sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ila ma yaqumu maqama hadhil alfaz, ya, pada perkara yang setara atau sebanding dengan lafaz ini. Artinya ketika Nabi SAW melarang seseorang mengatakan Rabb terhadap makhluk, terhadap tuan, terhadap majikan,
Maka Nabi memberikan solusinya. Ya. Apa itu? Wa huwa qaulu sayyidi wa maulaya, dengan mengucapkan sayyidi wa maulaya. Lianna marji'as siyadati ila makna riasah, karena kembalinya makna as-siyadah, sayyid itu dari kata as-siyadah, itu memiliki makna ar-riasah, pengurusan, ya, yang mengurusi. Rois, kepala. Roksun, ya kepala. Kalau roksun kepala asli gini ya. Kalau rois itu kepala suatu urusan, kepala, ketua. Nah, ketua, pimpinan, ya, yang mengurusi. Wal maula min wilayah. Wal maula min wilayatil amri. Sedangkan maula itu diambil dari makna wilayatil amr. Wilayah apa? Kawasan atau yang memiliki apa istilahnya? Wilayah, daerah, kepala daerah. Ada yang bermakna walayah, ada yang bermakna wilayah. Kalau wilayah itu ya bisa bermakna daerah, tapi kalau walayah ya sama sebenarnya, kepengurusan. Dialah yang mengurusi ini, suatu urusan. Wa kadzalika naha an qauli abdi wa amati. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ucapkan abdi wa amati, yang bermakna hambaku. Li'anal abida abidullah, karena hamba laki-laki itu harusnya hambanya Allah, bukan hambanya makhluk. Ketika seorang mengatakan abdi, nah seakan-akan dia mengatakan ini hambaku, padahal manusia tidak memiliki hamba, justru dialah yang hambanya Allah. Wal ima'a dan ima yaitu hamba-hamba wanita, ima'ullah itu harusnya hambanya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai abdan, yaitu hamba. Dalam surat Maryam ayat yang ke-93. Tayyib. Maka kesimpulannya, ma yustafadu min hadal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu an qauli abdi wa amati, larangan mengucapkan abdi wa amati, yang bermakna apa tadi? Hambaku, ya, hambaku, baik laki-laki maupun wanita. Yang kedua, la yaqulul abdu rabbi, dan seorang hamba, ya, seorang budak, tepatnya ini seorang budak, ya, seorang budak tidak boleh mengatakan rabbi dengan kata rabb yang bermakna Tuhan. Bisa bermakna Tuhan, meskipun sekali lagi kata rabb itu bisa bermakna yang lain, tapi agar tidak memiliki kesamaan dengan nama Allah, maka dilarang mengatakan rabbi yang seakan-akan bermakna Tuhanku, meskipun yang dimaksud tuanku. Wala yuqalu lahu at'im rabbak, dan juga tidak boleh seseorang berkata kepada budaknya at'im rabbak, beri makan atau siapkan makanan untuk Rabbmu, ya. Yang ketiga, anna sayyida yaqulu fataya wa fatati wa gulami, yang diperbolehkan seorang tuan, seseorang yang memiliki budak itu mengatakan fataya wa fatati wa gulami, yaitu yang bermakna budakku, baik budak wanita maupun laki-laki, bukan abdi wa amati, hambaku. Yang keempat, annal abda yaqulu sayyidi wa maulaya, sedangkan seorang budak maka yang diperbolehkan dia mengatakan sayyidi wa maulaya,
yang artinya tuanku, majikanku. Dan yang kelima yang terakhir, annal maqsuda min dzalik, bahwasanya yang dimaksud dari hal ini larangan mengucapkan hambaku bagi seorang tuan dan majikan, dan larangan dari seorang budak mengatakan Robku, yang bermakna Tuhanku. Maksud dari hal ini adalah tahqiqut tauhid, untuk mewujudkan tauhid yang sempurna, wal bu'du 'ani syirk, dan menjauhi kesyirikan. Meskipun dari sekedar kesamaan nama maka ini bisa menimbulkan kesyirikan. Seseorang kalau senang dipanggil Rob karena dia memang seorang majikan, seorang tuan, maka seakan-akan atau maka suatu ketika mungkin bisa ada kesan dalam dirinya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu Rabbnya hamba-hambanya, maka dia pun Rabb budak-budaknya. Maka supaya tidak terkesan ada kesamaan antara makhluk dengan Allah, dilarang mengucapkan yang demikian itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif yaitu Syekh Abdullah ibnu Jarullah al-Jarullah rahimahullah sangat menyederhanakan pembahasan. Gampang lah, tinggalkan mengatakan Rob bagi tuan, dan jangan mengatakan abd dan amat bagi budak. Ya. Namun para ulama kita di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu membahasin dengan perincian yang cukup rinci ya. Pembahasan yang cukup rinci. Artinya ternyata tidak mutlak dilarang mengucapkan Rabb untuk manusia, untuk tuan, demikian pula abd untuk budak. Ya. Namun karena masalah ini berkaitan dengan bahasa Arab yang tidak kita pakai sehari-hari, dan alhamdulillah dalam bahasa Indonesia ucapan seperti ini sudah sangat bisa terbedakan, beda antara Tuhan dengan tuan, ya kan? Kalau Tuhan itu siapa? Allah. Kalau tuan, majikan. Tuan, ya, atasan. Demikian pula beda dengan hamba dan budak. Kalau hamba itu ya jelas ya kita, hamba Allah. Sedangkan budak ya budak. Sedangkan dalam bahasa Arab abd itu bisa bermakna budak bagi manusia, bisa juga bermakna hamba. Ya, hamba bagi Allah. Demikian dengan Rabb bisa juga bermakna Tuhan ataupun tuan ataupun pemilik dan seterusnya. Maka dari itu saya rasa tidak ada urgensinya kita membahas secara detail perincian tentang penggunaan lafaz abd dan juga Rabb. Namun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit saja menambahkan di dalam hadis dan ayat ternyata ada penggunaan yaitu Rabb dan abd untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah ya orang-orang yang membutuhkan untuk nikah di antara kalian dan orang-orang saleh dari ibadikum. Mau tidak mau harus kita artikan budak-budak kalian. Jadi Allah menggunakan kata ibad
itu untuk budak manusia. Wa imaikum, dan budak-budak wanita kalian. Kalau ima ya sama, sebenarnya itu bermakna hamba. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan ini untuk manusia. Budak laki-laki kalian dan budak wanita kalian. Demikianlah Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatun." Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim terhadap abdihi. Apa artinya? Apa artinya? Tidak ada kewajiban zakat bagi seseorang yang memiliki abdihi wala farasihi, kuda dan budaknya. Abd mau tidak mau harus diartikan budak. Nah ini Allah atau Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi Rasulullah SAW menggunakan istilah abd untuk budak. Ya. Nah ini berarti apa? Sebenarnya ada perincian kapan dibolehkan, kapan tidak. Ya, demikian pula kata Rabb. Ini juga ternyata dipergunakan di dalam syariat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis tanda hari kiamat. Di antara tandanya pada dalam hadis itu disebutkan antalidal amatu rabbaha dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat itu rabbataha. Dalam sebagian riwayat antalidal amatu rabbaha, seorang budak wanita itu melahirkan rabbaha, tuannya. Rasulullah SAW menggunakan kalimat atau ungkapan Rabb, bukan sayyidaha. Kalau kita nurut bab ini ya harusnya mengucapkan sayyidaha. Kalau sayyid kan diperbolehkan, atau maulaha. Tapi ternyata Nabi SAW menggunakan kata rabbah. Ya, demikian pula hadis tentang orang yang kehilangan unta. Ya, biarkan saja, kata Nabi SAW dalam suatu hadis, biarkan saja. Karena unta itu bisa cari makan sendiri dan lain sebagainya. Jangan kalian tangkap, jangan kalian simpan, biarkan saja. Hatta yajidaha rabbuha, hingga nanti ditemukan oleh rabbuha. Mau tidak mau diartikan pemiliknya. Jadi unta itu disandarkan kepada pemiliknya dengan ungkapan rabbuha. Ya. Demikian pula dalam surat Yusuf, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya, sahabatnya Nabi Yusuf mengatakan sungguhnya dia adalah Rabbi, tuanku, dia telah berbuat baik kepada apa? Kepada diriku. Maksudnya adalah sayyidi. Jadi ternyata pembahasan ini tidak sesimpel yang dijelaskan. Kalau kita tinjau dari bahasa Arab, cuman sehari-hari kita pakai bahasa apa? Indonesia. Jadi sangat mudah. Tuhan ya Allah, kalau Tuhan manusia. Hamba ya hambanya Allah. Kita ini hamba Allah. Kita tidak mengatakan budak Allah, ya kan? Kita ini hambanya Allah. Tapi kalau ada budak, oh itu dia budaknya si fulan, bukan hambanya si fulan. Jadi dalam bahasa Indonesia insya Allah tidak menjadi masalah ya, karena sudah dibedakan dan sudah terpisahkan maknanya secara jelas. Kalau budak itu manusia, milik manusia. Kalau hamba itu hambanya Allah. Kalau Tuhan itu atasan, pemilik dan lain sebagainya dari kalangan manusia. Kalau Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-55. Bab la yuraddu man sa'alallah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Artinya kita tidak boleh menolak seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Soal pertanyaan, ma munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid.
Apa keterkaitan bab ini dengan kitabut tauhid? Al-jawab, jawabannya, anna radda man sa'ala billah, bahwasanya menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, mimma yunafi kamal tauhid, di antara hal yang menafikan kesempurnaan tauhid. Lianna raddahu, karena penolakannya, dalilun, itu menunjukkan ala adami i'zamillahi ta'ala, bahwa dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maksudnya bagaimana jamaah? Ada orang yang membutuhkan, yang memang kekurangan, pantas dibantu, lalu dia menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, tolong bantu saya, tolong berikan saya harta misalkan. Maka dalam hal ini tidak boleh ditolak. Artinya apa? Kalau orang memiliki harta yang mencukupi, maka dia wajib untuk memberi. Tidak boleh menahan harta bagi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orangnya memang minta-minta, gimana? Karena tahu hadis ini, akhirnya wah, ini kesempatan. Pak, minta Pak, demi Allah saya butuh. Gak kenal itu ya. Kamu siapa? Rasulullah. Rasulullah melarang orang menolak permintaan yang menyebut nama Allah misalnya. Iya, dia nyasar orang-orang kaya yang ngaji-ngaji. Ya, tahu hadis ini, misalnya ada pengemis, tahu hadis ini, wah ini datangi orang ngaji-ngaji. Gimana ini Pak? Baik, kita baca hadisnya dulu ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala billahi fa'atuh, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Wa man ista'adha billahi fa'a'idhuh, dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Wa man da'akum fa'ajibuh, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Wa man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, dan apabila engkau tidak menjumpai apa yang bisa membalas kebaikannya, maka doakanlah kebaikan hingga engkau memandang bahwa engkau telah membalasnya. Dengan doa itu seakan-akan engkau telah membalasnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Taib. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dasarnya pada sabda Nabi SAW, man sa'ala billahi fa'atuh, barang siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikan. Jika kita memiliki, jika kita mampu, maka berikan. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa dilarang kita menolak permintaan seseorang yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini soal pertanyaan, mal maqsudu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuh, barang siapa yang meminta kepada Allah maka berilah. Al-jawab, jawabannya, ai idza qala as'aluka billah, jika ada orang yang berkata kepada Anda, aku memintamu dengan menyebut nama Allah, au biwajhillah, atau dengan wajah Allah,
fa'atuhu ma sa'ala, maka berikanlah apa yang dia minta, malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta perkara yang haram, ta'ziman lillah, demi untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin utama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang ketika menyebut nama Allah, maka benar-benar dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk ditolak permintaannya. Itu poin utamanya. Ya. Jadi karena ada unsur pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada masalah yang mungkin terjadi. Ya, kalau orang itu mengagungkan Allah, kalau orang itu hanya sekedar apa? Menjadikan tameng, menjadikan alasan, modus, ya, modus. Apalagi dia tahu hadis ini, wah, dimanfaatkan. Tidak ada pengakuan terhadap Allah karena memang itu profesinya, karena memang itu minta-minta, memang dia profesinya minta-minta, cuman supaya lebih lancar, apalagi kepada orang-orang mampu yang sudah ngaji, gitu ya. Akhirnya dia pakai modus ini. Bagaimana itu? Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau kita benar-benar, kalau kita tidak tahu ini modus atau enggak, ini butuh atau enggak, maka ya kita, ya Allah a'lam bishawab, ya harusnya mengamalkan hadis ini. Kalau kita enggak tahu kalau dia itu modus atau tidak. Cuman masalah di zaman sekarang itu kebanyakan. Kalau enggak kenal itu, ya Allah, sulit untuk berhusnudzon. Ya, sulit untuk husnudzon. Apapun yang kita jumpai mesti seudzon. Contoh gampang, ada SMS masuk di HP, dapat hadiah. Ada yang sekarang, aku dapat hadiah loh. Ada yang merasakan gitu? Atau alah, ngapusi. Hah? Kalau dulu awal-awal modus gitu seneng mungkin ya. Awal-awal mungkin wah dapat hadiah. Sekarang langsung ke hadapan kita. Kalau dulu banyak modelnya. Bapak saya pernah menemukan rahimahullah apa? Bungkus apa itu, makanan ringan, sampah, di dalamnya ada kertas kupon. Ya dasarnya memang suka mengut sampah, dibuang, ambil, loh kok ada apanya ini, curiga, diambil. Selamat Anda mendapatkan mobil. Dipegang, bawa ke rumah. Tanya, Far, ini bener nggak ini? Itu zaman belum ada Android, Pak. Ada BlackBerry deh. Dan saya sendiri, wah, rezeki apa ini? Dapat mobil ya. Di zaman itu wah, masih ada ya, tapi kok segampang ini gitu. Ternyata jamaah-jamaah di masjid juga mendapatkan hal yang sama. Podo Pak, aku yo nemu nang ngarep omahku. Mulai, wah ini ternyata ini hanya tipuan ya. Ditelepon, selamat Pak Anda, dulu kita ladeni, sekarang begitu banyak yaitu yang viral, ini semua modus. Nah sekarang kita sulit husnudzon sama orang, datang-datang nggak kenal, Pak tolong Pak, demi Allah saya belum makan. Nah ini amannya gimana? Kalau kita punya dan bisa berikan, itu aman sudah. Terlepas dari dia bohong, dia modus, dia alasan, yang jelas kita dapat pahala dengan memberikan. Apalagi yang diminta cuma makan. Ya, kalau minta lebih dari itu, wah ini kita mikir-mikir. Nah ini ya. Nah, tapi kenapa Nabi SAW sampai mengatakan demikian? Karena sebenarnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara asal minta-minta itu dilarang.
secara asal minta-minta itu hal yang tercela. Sehingga secara asal seorang muslim tidak boleh untuk bermudah-mudahan di dalam meminta-minta. Dan ancamannya jelas. Di akhirat orang yang suka meminta-minta tanpa hajat, bukan karena kebutuhan, bukan karena terdesak, dia akan mencakar wajahnya sendiri. Oleh karena itu, dalam hadis ini seakan-akan menjadi suatu hal yang secara asal orang kalau sudah meminta berarti dia butuh. Berarti dia bukan modus husnudzon awal asalnya. Karena dalam Islam dilarang meminta-minta secara asal. Nah, kalau memang ada orang yang meminta berarti dia memang butuh. Dan ketika dia membutuhkan dipertegas dengan menyebut nama Allah, berarti dia memang butuh sekali dengan mengagungkan Allah SWT. Nah, disitulah secara asal seorang muslim kalau sudah disebut nama Allah harusnya memberikan. Ini secara asal, terlepas dari kondisi kekinian. Sekali lagi, kita tidak berbicara kondisi sekarang yang semua itu serba dijadikan alasan atau modus. Ya, maka dari itu ini termasuk hal yang dilema sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gimana kita khawatir salah dalam memberi orang, khawatir menolong penipuan dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal, sebenarnya kalau yang diminta itu hal yang sederhana, ya berikan selesai. Tak belum makan ya sudah kasih 10.000 kurang, nah ini tak tukokno ya sampean tanono, itu aja. Kalau kan mintanya makanan ya. Nah ini kalau lebih dari itu maka kembali lagi kalau kita mampu ya sekali lagi dianjurkan untuk memberi. Sekarang sekali lagi seseorang yang benar-benar tidak terdesak. Kalau dia tidak terdesak nggak mungkin dia meminta-minta. Itu secara asal. Dan kalau sudah meminta dengan menyebut nama Allah, maka ini benar-benar seorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka demi pengagungan kita kepada Allah kita berikan. Ya intinya kita tahu sendiri kondisi yang mungkin terjadi. Kalau memang kita tahu dia seorang penipu, fix sama sekali 100% tidak ada keraguan, maka ya tidak usah memberi. Cuman kalau kita tidak tahu, nah ini amannya dikasih saja, apalagi itu hal yang sepele. Ya, hal yang sederhana. Allahu a'lam bishawab. Taib, soal berikutnya, pertanyaan, ma makna qaulihi wa man ista'adza billahi fa'idzuh? Apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah maka lindungilah ia? Al-jawab, jawabannya, ay man istajara billah, yaitu barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, fa'ajiruhu, maka lindungilah ia. Fa idza qala a'udzu billah, maka apabila ada seorang yang berkata aku berlindung kepada Allah min syarrika, ini anak bacanya min syarrika, dari keburukanmu. Kalau di terjemahan min syirkin, kayaknya dari kesyirikan. Aku berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Jadi kata atau lafaz huruf shin, ra dan kaf dalam kitab aslinya itu bisa dibaca syirk, bisa dibaca syarrika. Dan nampaknya ini yang lebih tepat. Konteksnya pas, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, au min syarri fulanin, atau keburukan fulan. Fadfa'u syarra anhu, maka hilangkanlah keburukan itu darinya. Jadi kalau ada orang yang minta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Namun ini kembali kepada apa yang sempat tadi dijelaskan, sebagaimana meminta
Kalau meminta dengan menyebut nama Allah tapi untuk hal yang haram maka nggak boleh. Ya, tidak boleh meminta dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, ya, tolong Pak, saya utangi untuk judi misalnya, untuk mabuk gitu, ya nggak boleh dikasih. Demikian pula apa? Meminta perlindungan dalam perkara yang haram. Ya, lindungi orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat yaitu maksiat, nggak boleh. Soal pertanyaan, mal muradu biqaulihi, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man da'akum fa'ajibuh, dan barang siapa yang mengundang kalian penuhilah undangannya. Al-jawab, ay man da'akum ila ta'amin, yaitu siapa yang mengundang kalian untuk makan-makan, wa nahwihi, atau selainnya, fa'ajibu da'watahu, maka penuhilah undangannya. Wa hada min huquqil muslimina ba'dihim ala ba'din, dan ini di antara hak antara kaum muslimin sebagiannya dengan yang lain. Wa huwa min asbabil ulfah wal mahabbah bainal muslimin, dan termasuk di antara sebab persatuan dan kecintaan di antara kaum muslimin. Ta'ibasyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memenuhi undangan secara umum itu hal yang dianjurkan, sunnah hukumnya, ya. Namun kalau itu undangan walimah maka beda lagi hukumnya, yaitu apa? Wajib. Karena ada hadis yang lain yang mengisyaratkan bahwasanya siapa yang tidak memenuhi undangan walimah maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, adapun undangan selain walimah maka hukumnya sunnah. Artinya apa? Artinya kalau kita diundang terus tidak datang tanpa alasan maka tidak mengapa kalau ini undangan selain walimah. Tapi kalau itu undangan walimah, maka kalaupun kita tidak bisa hadir, tidak bisa mendatangi, maka kita harus menyampaikan uzur. Kita harus menyampaikan apa? Uzur. Ya, ini ya, itu yang membedakan konsekuensi hukum sunnah atau wajib. Kalau wajib berarti harus datang. Kalau nggak datang ya harus menyampaikan uzur. Sedangkan kalau sunnah boleh datang boleh tidak. Datang dapat pahala, tidak tanpa alasan nggak dosa. Taib. Kalau kita kebanyakan datang Pak, ya, nggak diundang pun kadang-kadang datang, ya. Nah ini. Soal pertanyaan berikutnya, ma makna qaulih, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, siapa yang berbuat kepada kalian suatu kebaikan maka balaslah. Al-jawab, jawabannya, ay man ahsana ilaikum, barang siapa yang berbuat baik pada kalian, fajazuhu ala ihsanihi, maka balaslah kebaikannya. Dikasih hadiah, balas ngasih hadiah. Dikasih makanan, balas kasih makanan. Wal mukafa'atu 'alal ma'ruf minal muru'ah, dan membalas suatu kebaikan termasuk di antara bentuk menjaga kehormatan. Allati yuhibbahallahu wa rasuluhu, yang dicintai Allah dan Rasulnya. Soal pertanyaan, limada amara bimukafa'atil ma'ruf, kenapa beliau memerintahkan untuk membalas kebaikan? Al-jawab, jawabannya, liyukhallisal qalba min ihsanil khalq, untuk menjernihkan hati dari kebaikan manusia. Apa artinya? Li'annaka idza lam tukafi min man ahsana ilaik, karena jika engkau tidak membalas orang yang berbuat baik kepadamu, baqiya fi qalbika lahu nau'u ubudiyah, maka bisa jadi tersisa di dalam hatimu, ada di dalam hatimu jenis penghambaan, meskipun mungkin tidak semua.
Tidak otomatis, tapi ini memungkinkan terjadi. Apa itu? Ketika kita diberi lalu kita tidak pernah membalas kebaikannya, seakan-akan kita itu menggantungkan urusan kita dengan orang yang memberi. Ya, seakan-akan kita itu menghambakan diri kepada orang yang memberi, berharap belas kasihan orang, yang nanti pada akhirnya bisa mempengaruhi sikap kita kepada dirinya. Ternyata orang itu pernah berbuat kejahatan, tapi karena sering ngasih kita, waduh gak enak rek. Tapi kalau dia ngasih kita beri imbang, sikap gak enak itu bisa luntur. Saya dan dia sama, dia ngasih saya juga ngasih dia. Dia salah ya saya berani negur. Seakan-akan karena memang tidak ada seakan-akan balas budi, tidak ada hutang budi. Tidak ada hutang budi. Tapi kalau kita dikasih tidak pernah balas, dikasih tidak pernah balas, ya maka ini bisa memunculkan sikap yang berbeda. Sikap kalau dalam istilah dari al-mu'allif nau'ubudiyah, sikap yang mengandung makna penghambaan. Ya setidaknya tadi sungkan. Ya, kalau berbuat kesalahan sungkan untuk menegur, sungkan untuk menolak. Ya, sering dikasih suatu ketika minta tolong kejahatan, waduh sungkan kalau nolak. Nah ini fasyuri'a, atau maka disyariatkan hal tersebut, membalas kebaikan, qat'u dzalika bil mukafa'ah, memutus rasa enggak enakan tadi dengan membalas. Jadi kalau kita ngasih, orang ngasih ke kita, kita ngasih ke dia, maka kita nggak ada hutang budi. Jadi sikap kita bisa netral, bisa fair. Nah ini kalau kita memiliki sesuatu untuk membalas. Soal pertanyaan, mal maqsudu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau engkau tidak memiliki apa yang bisa membalas kebaikannya, maka doakan kebaikan baginya. Assalamualaikum. Al-jawab, jawabannya, aidza lam taqdiru ala mukafa'ati man ahsana ilaikum fad'ulah. Jika engkau tidak mampu untuk membalas kebaikan yang diberikan kepada kalian, maka doakanlah padanya. Doakan kebaikan baginya. Arsyadahum sallallahu alaihi wasallam ila anna ad-du'a fi haqqi man lam yajidil mukafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bahwasanya doa itu untuk orang yang tidak bisa membalas kebaikan, mukafa'atan lil ma'ruf, dengan kebaikan yang serupa. Diberi hadiah membalas memberi hadiah, diberi makanan membalas memberi makanan. Kalau tidak memiliki sesuatu yang bisa membalas, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah telah bersabda, man shana ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Ya, barang siapa yang diperlakukan dengan baik, entah itu memberi hadiah dan semisalnya, maka ucapkanlah kepada orang yang memberikan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi tsana, maka sungguh orang yang mendoakan seperti ini telah mencapai puncak, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Mendoakan. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan, maka doakanlah dengan jazakallahu khairan, semoga Allah yang membalasmu dengan kebaikan. Soal pertanyaan, ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam? Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta tarau annakum kafa'tumu, hingga engkau melihat, memandang bahwasanya engkau telah membalasnya dengan doa tadi ya. Al-jawab, jawabannya, ay hatta tazunnu wa ta'lamu au ta'lam,
yaitu hingga engkau mengira atau mengetahui annakum qad qumtum bimukafaatihi, bahwa dengan doa tersebut maka engkau seakan-akan sudah membalas kebaikannya. Ya. Jadi kalau kita diberi dan kita tidak bisa membalas dengan hal yang serupa, maka ucapkanlah tadi jazakallah khairan, dan ini dirasa sudah cukup sebagai pembalasan atas kebaikan. Sebagai apa? Membalas suatu kebaikan. Meskipun apa? Kalaupun kita bisa membalas, tetap dianjurkan mengucapkan jazakallahu khairan. Ini ada hadiah buat antum, masya Allah, jazakallah khairan. Ini anak juga punya buat antum, masya Allah, jazakallah khairan. Nah, ini lebih baik lagi. Soal pertanyaan, ma huwa syahid min hadits Ibnu Umar al-mutaqaddim lil bab? Apa yang menjadi syahid di dalam hadis Ibnu Umar yang terdahulu terhadap bab kita? Wa mal ladzi yustafadu minhu, dan apa yang bisa diambil faedah darinya? Al-jawab, jawabannya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi SAW yang pertama tadi, wa man sa'alakum billahi fa'atu. Ini yang menjadi apa? Poin pembahasan kita. Tidak boleh menolak permintaan orang yang menyebut nama Allah. Nabi mengatakan, siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, berikan. Nah, ini poin utamanya. Adapun yang lain itu tambahan ya. Minta perlindungan, lindungi. Mengundang, datangi, ya. Memberi, balas, doakan. Taib. Wa yustafadu minhu, dan yang terakhir, dan diambil faidah dari bab ini. Yang pertama, wujubu i'adzati man ista'adza billah. Wajib untuk memberikan perlindungan bagi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Namun tadi kita sudah sampaikan, selama perlindungan kita kepadanya tidak mengandung unsur keharaman. Karena kita dilarang melindungi pelaku maksiat, dilarang kita melindungi pelaku kejahatan. Ya, jadi meskipun orang itu meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah, kalau berbuat jahat ya harus dilaporkan. Yang kedua, wujubu i'ta'i man sa'ala billah. Wajib memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ma lam yas'al haraman au makruhan, selama ia tidak meminta perkara yang haram atau yang makruh, dibenci. Dan ini sudah kita bahas tadi, bagaimana dengan realita dan kondisi saat ini. Yang kesimpulannya, kalau kita benar-benar tidak tahu kondisi orang yang meminta, maka lebih baik husnudzon. Ya. Karena secara asal orang yang meminta-minta itu melakukan perkara yang dibenci. Sehingga nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang dibenci kalau nggak terpaksa. Kalau terpaksa boleh orang meminta-minta. Tidak ada jalan lain, maka boleh meminta-minta. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Cukup sesuai dengan kebutuhan. Apalagi ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi itu kita mampu, hanya minta makan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu ini modus, kalau kita tahu 100% ini penipu, maka wallahu alam, ya rasanya boleh untuk menolak. Rasanya boleh untuk apa? Tidak memberi. Tayyib. Yang ketiga, al-hatsu ala ijabati da'wah, anjuran untuk memenuhi undangan, ajakan. Ya. Tadi sudah kita sampaikan, kalau undangan itu selain walimah, maka hukumnya sunnah. Kita datang dapat pahala, enggak datang tanpa alasan enggak dosa. Meskipun adabnya tentu lebih baik kita konfirmasi. Ya.
demi menjaga hati. Diundang kok nggak ada sama sekali gitu ya, meskipun itu hanya undangan sepele. Adapun undangan walimah maka wajib. Kalau tidak hadir ya wajib untuk menyampaikan uzur. Wallahu a'lam. Yang keempat, at-targhibu fil mukafaati 'alal ma'ruf. Anjuran, motivasi untuk membalas kebaikan. Balas kebaikan dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Yang namanya saling itu timbal balik. Ya, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan yang kelima, yang terakhir, inna du'a mukafa'atun liman lam yakdir illa alaih. Sesungguhnya mendoakan kebaikan itu setimpal dengan membalas kebaikan bagi orang yang tidak mampu membalas kebaikan kecuali hanya mendoakan. Ya, jazakallah khairan awan afan ana cuma bisa mendoakan kebaikan untuk antum ya. Memang tidak punya hal yang bisa diberi membalas, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau kita punya sesuatu untuk membalas kebaikan tapi kita cuma mengucapkan jazakallah khairan, gimana itu? Boleh enggak? Ya, kita diberi sesuatu lalu kita sebenarnya punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, tapi kita nggak ngasih, kita hanya mengucapkan jazakallah khairan. Dosa nggak? Wallahu a'lam bishawab ya, semoga tidak dosa ya, karena memang tidak ada keharusan ya untuk membalas, karena ini hanya anjuran. Memberi hadiah hukum asalnya sunnah ya. Kalau salam baru wajib membalas, tapi kalau hadiah wallahualam setahu saya sunnah. Dan ini diantara hal yang bisa menjadikan saling mencintai memang, tapi tidak sampai tingkatan haram kalau kita mampu membalas tapi enggak membalas ya. Wallahualam bishawab. Termasuk tadi ya, sebagian ulama menyebutkan kalau kita mampu memberi tapi enggak memberi, wallahualam setahu ana enggak dosa. Paling banternya makruh, kita melakukan perkara yang dibenci. Mampu memberi tapi tidak memberi orang yang menyebut nama Allah ya, kecuali memang orang itu benar-benar tidak punya dan kita tahu memang kondisinya lalu kita tidak memberi. Kalau itu tetangga misalnya, tanpa dia meminta-minta lalu kita tahu dia kelaparan, maka dosa kita kalau membiarkan dialah lapar. Tapi kalau ada orang asing yang kita nggak tahu latar belakangnya, kok kelihatan sehat-sehat, lalu kita hanya sekedar malas memberi, wallahu a'lam bishawab, paling tidak kita melakukan hal yang makruh, dibenci. Tidak sampai apa? Dosa, tidak sampai melakukan perbuatan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah bisa membahas 2 bab ya. Insyaallah akan kita lanjutkan bab yang ke-56 pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Monggo. Kalau pengamen itu gimana tuh? Wah. Beri itu enggak? Kalau biasanya pengamen. Jeng. Demi Allah saya butuh gitu Pak. Tadi kita sebutkan di antara penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah, selama dia tidak meminta sesuatu yang mengandung keharaman dan sesuatu yang dilakukan ada unsur keharamannya ya, menjadikan alat musik sebagai sarana untuk minta. Jadi wallahu a'lam bishawab,
Kalau saya pribadi lihat kondisi. Kalau pengamennya aman, ya nggak usah diberi. Aman tuh maksudnya kayaknya ini nggak macam-macam ini. Tapi kalau pengamennya, nah atau ada apa istilahnya gelagat tidak baik, daripada nanti kita mendapatkan madharat, ya kita memberi bukan sebagai bentuk sedekah untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Dan ini mungkin bisa kita lihat saat red pas lampu merah, mobil pertama gak ngekei, keloro gak ngekei, ketelu gak ngekei, semerwengut. Kita kena yang keempat, waduh nih gak dikei iki kondang, nah itu dan kok diseret gitu ya. Jadi kita memberi bukan atas keriduan, tapi untuk menghindari dari kemadharatan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pertama banyak pembahasan tentang perbudakan, apakah masih hukum itu berlaku sekarang atau masih ada. Yang kedua istilah wali itu di ketika kita itu maksudnya Ya. yang dimaksud yang Taib. Perbudakan apakah masih berlaku? Hukumnya masih berlaku. Ya. Adapun apakah sekarang masih ada, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Namun tidak menutup kemungkinan ini akan ada lagi. Kenapa? Karena perbudakan itu umumnya berasal dari peperangan. Perang kalah, tawanan dijadikan budak. Ya. Dan sekarang tidak ada peperangan yang seperti dulu, sehingga sekarang mungkin tidak terlihat perbudakan. Adapun nanti di akhir zaman bisa jadi ada perbudakan kembali, sehingga kita memberlakukan hukum sesuai dengan kondisi yang ada. Maka kita katakan saat ini mungkin tidak ada, sehingga hukum-hukum tentang perbudakan tidak bisa diaplikasikan saat ini. Tapi nanti ketika ada kembali perbudakan, maka hukum itu akan tetap berlaku. Ya. Jadi mungkin nanti suatu kondisi kita akan kembali menyaksikan adanya perbudakan. Taib. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah berlaku wajib mendatangi walimah yang aneh-aneh gitu ya? maksudnya istilah kan ada contohnya kan walimah kurs, walimah gitu. Ya, Oh, kalau walimah itu yang syar'i ya walimatul arus, walimah pernikahan. Ya. Nabi SAW mengatakan idza du'iya ila walimati arusin falam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang diundang walimah arus, walimah pernikahan, maka lalu dia tidak menghadirinya, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Adapun walimatul khitan, walimatul pindah rumah, walimatul dapat kerjaan, maka ini kembali kepada hukum asal, undangan itu sunnah. Intinya selain undangan walimah, walimah itu resepsi pernikahan, itu hukumnya sunnah. pesta, Hah? pesta termasuk maksudnya istilah walimah itu kalau bahasa Jawanya itu Resepsi pernikahan. resepsi. Iya. Apa bahasa Jawanya walimah? Kondangan. Kondangan yang dipakai untuk nikah kan ya? Ada kondangan sunat, kondangan. Ben ngerti beda nih. Kenapa? Khusus pernikahan. Iya, resepsi pernikahan. Ya seperti itu. Ya. Kalau walimah yang ada musimnya. Wah ini. Tadi saya mau jawab itu Pak. Tak pikir yang aneh-aneh ada itu.
Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, kalau dalam acara walimah pernikahan ada konten yang tidak sesuai dengan syariat, maka para ulama kita membolehkan untuk tidak menghadiri. Ya, membolehkan untuk tidak menghadiri. Cuman tetap ya setidaknya kita memberi kabar, uzur tidak bisa hadir. Demi menjaga perasaan, itu aja. Tadinya saya arahnya tak pikir ke situ, aneh-aneh di situ. Kalau misalnya terpaksa gitu. Terpaksa, apakah kita mati kalau nggak datang? Misalnya kayak saudara sendiri gitu, Ustaz. Hah? Ya saudara sendiri yang ngadain. Kalau nggak hadir, memutus silaturahim. Kan misalnya sendiri gitu, Ustaz. Anaknya gitu. Ya harus ngakui kalau kita ini lemah. Ya, saya tidak mengatakan boleh, karena ya nggak boleh gimana. Jangan jadikan alasan ini saudara sendiri. Ya, saya paling banter mengatakan ya nggak boleh. Cuman ketika panjenengan datang ya nggak mungkin saya ngajimu ya opo kok si panjat teko, ya nggak mungkin lah. Kita tahu kondisi, Pak. Kita tahu kondisi, kita zaman lemah iman, zaman kondisi lemah, banyak yang nggak tahu kan gitu. Jadi kalau saya lihat panjenengan itu ketika dalam acara gitu, ya saya husnudzon, mungkin beliau ya ya terpaksa menikmati. Oh nek Pak Didik ngono berarti ya. Ya. Jadi teori tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Cuman ya adapun kasus per kasus ya saya tidak tahu seberapa istilahnya penentangan keluarga seberapa berat. Paling tidak ya diminimalisir lah. Diminimalisir. Ya. Kalau rebana boleh, Pak. Kalau rebana boleh. Kalau rebana masih diperbolehkan. Pernikahan, Pak. Iya, pernikahan. Itu sama kayak Duf. Iya, duf. Ya. Yang selain rebana, selain rebana. Ah, iki sing duwe son iki. Son syar'i. Diisi apa murotal ngono ya? Atau diisi syair-syair. Ya bisa. Cuman ya orang itu kok sepi-sepi aja sih. Nah, itu ya antum yang cerita itu ya. Itu Pak, itu pernah melakukan. Padahal acaranya dewe ya, kekuasaan dewe sik dia anu. Kok sepi-sepi aja sih. Ya. Nah, ada lagi yang sampaikan? Oke. Ini mungkin lain Tema. kan biasanya orang berdoa mesti diawali dengan nama Tuhan dan diakhiri dengan nama Tuhan. Oke. Apakah itu ada tuntunannya atau bagaimana? Setahu saya tidak ada tuntunannya. Karena untuk mereka itu jantungnya Al-Quran karena itu harus Itu betul. Surat yang paling utama dan pembuka Al-Quran Al-Fatihah. Tapi masalahnya apakah mengkhususkan Al-Fatihah dalam kondisi tertentu itu ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itu menjadi kebiasaan dan hal yang dianggap kekhususan, maka butuh dalil. Kalau yang ada baca Bismillah itu ada, tapi kalau membaca surat tertentu ya ada. Adapun kalau kita membaca surat yang tidak selalu Al-Fatihah, wallahu a'lam bishawab, setahu saya ada kebiasaan para salaf seperti itu. Jadi membuka suatu acara dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi tidak selalu Al-Fatihah. Ya, jadi mau ada lomba misalkan hafalan Quran dibuka dengan qari membaca potongan ayat. Nah, itu setahu saya tidak ada masalah.
Tapi mengkhususkan hanya Al-Fatihah yang dibaca, nah ini yang menjadi masalah. Oke. Iya, mengkhususkan kan dikhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Amin. Kalau membaca surat Al-Mulk tiap malam itu hukumnya gimana, Ustaz? Sebelum tidur. Allahu a'lam bishawab. Ada dalilnya ya yang sahih ya? Pernah dengar gitu. Cuma agak ragu sekarang jadinya. Iya. Kalau memang hadisnya sahih ya bisa diamalkan. Cuman saya juga lupa. Redaksinya lupa. Cuman pernah mendengarkan kalau memang hal itu dianjurkan. Intinya kalau kita jumpai ada bacaan tertentu, surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca dalam kondisi tertentu dan kita jumpai hadisnya sahih, ya sudah amalkan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Mengenai undangan saja. Seringkali kita terjebak dengan niat yang salah. Dalam arti kita bukan karena Allah, karena mungkin sungkan atau karena apa biasanya. Tapi kita itu dalam perjalanan itu, ya Allah kita ini kok memenuhi undangan bukan karena Allah, itu kita istighfar terus dan gimana saja. Memenuhi undangan bukan karena Allah itu maksudnya gimana? Mungkin karena kita butuh sama beliau atau mungkin karena suka keperluan dunia saja. Jadi ya ada sukanya juga. Tapi kita kan tahu bahwa mendatangi undangan itu ada tuntunannya. Kenapa tidak digabung saja? Sing ngundang Pak Fulan, wah panganane enak iki. Jadi, wah, mumpung karena kita tahu ada tuntunannya, ada sunnah menghadiri undangan, kok tepak sing ngundang Pak Fulan. Kenapa enggak boleh? Jadi kita antusias dari dua sisi. Yang pertama dapat pahala, yang kedua mengharap makanan yang enak. Setahu saya wallahu alam tidak ada masalah. Ya. Setahu saya tidak ada masalah. Apalagi ini tidak murni ibadah. Ini masalah muamalah duniawi. Jadi adanya niat yang bukan murni karena Allah semata tentu lebih ada toleransi. Ini masalah duniawi. Jualan misalnya, karena pengen dapat untung. Wah, saya jualannya nggak lillah ini. Kalau lillah gimana? Misalkan. Kalau lillah gimana? Gak butuh bayaran. Buyar, Pak. Jadi masalah duniawi diniatkan juga unsur duniawi, saya rasa nggak ada masalah. Apalagi kita juga ada motivasi bahwa ini ada tuntunannya. Tapi kok pas sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.